Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Aurandiazar dengan NIM 192231123 dari kelas Gizi 5B. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal konsumsi pangan 24 Hour Food Recall. Baik, yang pertama-tama yaitu latar belakang. Preferensi makan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013 diartikan sebagai jumlah waktu makan dalam sehari yang umumnya terdiri dari makan pagi, siang, malam, serta makan selingan yang kegiatan tersebut dilakukan secara berulang. Nah, untuk menilai pola dan asupan makan seseorang terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, diantaranya yaitu food recall 24 jam, penimbangan makanan atau food weighing, estimated food record, food frequency questionnaire, serta dietary history. Nah, salah satu metode yang paling sering digunakan yaitu food recall 24 jam, yakni survei konsumsi pangan yang mengandalkan kemampuan responden dalam mengingat seluruh makanan dan minuman yang telah dikonsumsi dalam 24 jam terakhir. Adapun tujuan dari penggunaan metode 24 hour recall itu sendiri yaitu yang pastinya yang pertama, mengingat kembali konsumsi makanan dan minuman responden secara tepat selama periode 24 jam terakhir atau pada hari sebelumnya. Dan yang kedua yaitu menilai kecukupan asupan aktual individu itu sendiri, yaitu yang diperlukan beberapa kali 24 hour recall pada individu yang sama selama beberapa hari untuk menangkap pola makan atau konsumsi yang sebenarnya. Berikutnya yaitu ada beberapa metode yang digunakan untuk wawancara 24 hour recall. Yang pertama yaitu metode cross-seksional, adalah cara pengumpulan data gizi dengan meminta responden mengingat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir. Nah, karena bersifat cross-seksional, data hanya dapat diambil pada satu titik waktu, sehingga memberikan gambaran yang singkat mengenai pola konsumsi responden. Yang kedua yaitu metode multiple pass. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, quick list, membuat daftar cepat makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh responden. Yang kedua yaitu forgotten food, tanya kembali makanan yang terlupakan yang telah dikonsumsi kemarin. Yang ketiga, time and occasion, yaitu mencatat waktu makan baik itu pagi, siang, dan malam. Yang keempat yaitu detail cycle, mencatat jumlah porsi, penggunaan bumbu, metode memasak, dan merek makanan secara detail. Yang terakhir yaitu final probe, menanyakan sekali lagi apakah data-data tersebut sudah benar. Nah, saat wawancara juga memerlukan instrumen untuk 24 hour recall. Yang pertama yaitu formulir 24 hour recall. Yang kedua yaitu alat bantu untuk memperkirakan porsi makanan, meliputi yang pertama yaitu ukuran rumah tangga, misalnya sendok, gelas, atau piring. Yang kedua yaitu model makanan atau food model. Yang ketiga yaitu foto makanan yang ada di buku foto makanan. Adapun kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh metode ini yaitu yang pertama, kelebihannya mudah diterapkan dan tidak memberikan beban berlebih kepada responden. Yang kedua, biaya pelaksanaan relatif rendah. Yang ketiga, prosesnya cepat sehingga mampu menjangkau banyak responden. Yang keempat, dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca maupun menulis. Yang kelima, mencerminkan asupan nyata yang benar-benar dikonsumsi oleh individu sehingga memungkinkan perhitungan zat gizi harian. Nah, kekurangannya yaitu yang pertama, tidak mampu menggambarkan pola makan harian apabila hanya dilakukan satu kali. Yang kedua, tingkat ketepatan sangat bergantung pada daya ingat responden. Yang ketiga, ada kecenderungan responden dengan status gizi kurus melaporkan konsumsi lebih besar dari kenyataan atau yang disebut flat slope syndrome. Nah, yang keempat, membutuhkan tenaga terlatih yang memahami penggunaan alat bantu seperti ukuran rumah tangga atau URT. Selanjutnya yaitu cara pengolahan data hasil dari wawancara 24 hour recall. Yang pertama, mengkonversi URT ke gram. Setelah itu dapat dilihat di TKPI atau USDA. Nah, dari situ dapat dilihat kandungan gizinya, yaitu energi makro atau mikro per item bahan makanannya. Setelah itu dapat dijumlahkan total asupan responden per harian. Nah, dari total itu dapat dilihat dengan AKG yang sesuai umur atau jenis kelamin. Setelah itu dianalisis kecukupan gizi responden tersebut,
yaitu cukup, kurang, atau lebih, atau mungkin bisa dapat dilihat jika responden tersebut mempunyai penyakit, apakah makanan yang dikonsumsinya itu sudah baik dan benar. Setelah itu yang terakhir yaitu interpretasi dan pelaporan hasil. Selanjutnya yaitu validitas dan reliabilitas. Dari hasil scoping review artikel yang telah saya gunakan, hasil review menunjukkan bahwa metode SQFFQ dan FFQ memiliki validitas yang lebih baik untuk mengukur berbagai mikronutrien dibandingkan banyak studi sebelumnya yang hanya meninjau satu metode. Sedangkan metode 20-hour dietary recall menunjukkan validitas dan reliabilitas yang dapat diterima, khususnya asupan zat besi. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mengurangi potensi bias saat melakukan wawancara 24-hour recall. Yaitu yang pertama, merancang protokol 24-hour recall dengan hati-hati. Misalnya memastikan semua hari dalam seminggu termasuk hari pekan terwakili secara proporsional. Nah, yang terakhir yaitu menghindari hari-hari perayaan atau pesta besar, karena biasanya terjadi pola konsumsi yang tidak mencerminkan kebiasaan sehari-hari. Atau bisa juga responden tersebut dalam keadaan diet atau tidak. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, metode 24-hour food recall merupakan salah satu penilaian konsumsi pangan yang relatif mudah, cepat, dan tidak membebani responden. Metode ini mampu memberikan gambaran nyata tentang asupan zat gizi sehari, meskipun ketepatannya sangat bergantung pada daya ingat responden, serta keterampilan pewawancara. Oleh karena itu, agar hasil yang diperoleh lebih valid dan reliable, 24-hour food recall sebaiknya dilakukan berulang kali, serta didukung dengan penggunaan alat bantu standar dan pewawancara yang terlatih. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas kesalahan kata dan terima kasih.